Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saya Muhammad Fauzi. Saya Muhammad Zulfa Gisari. Saya Kulsum Heranisa. Saya Muhammad Didar Aditya. Selamat datang kepada para penonton. Saya Nadia Devinda dan kelompok saya akan menjadi narator untuk memperkenalkan budaya adat kaya dan memukau dari suku Batak Toba. Di alam yang indah dan subur, di pedalaman Pulau Sumatera, terdapat masyarakat yang telah mengukir sejarahnya selama berabad-abad. Masyarakat itu dikenal dengan segala keberaniannya, dikenal dengan segala keseniannya, dan juga dikenal dengan warisan budaya yang sangat luar biasa. Masyarakat tersebut disebut dengan suku Batak Toba. Kebudayaan suku Batak Toba tak hanya menunjukkan kekayaan alam dalam seni dan musik, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal yang dalam, kekompakan sosial yang kuat, dan nilai spiritual yang mendalam. Mereka dikenal dengan adat istiadat yang tinggi dan menjunjung nilai-nilai yang tinggi dalam kekompakan kekeluargaan mereka. Dari setiap aspek kehidupan mereka, suku Batak Toba menampilkan semangat, kebersamaan, keberanian, dan keindahan yang memukau. Dari upacara adat yang megah hingga tari-tarian yang memukau. Kebudayaan mereka terus menginspirasi banyak orang. Melalui narasi ini, mari kita menjelajahi dunia yang indah dan terpesona dari suku Batak Toba. Saksikanlah kebudayaan dan kekayaan alam dari suku Batak Toba yang menjadi bagian penting dari sejarah masyarakat Indonesia. Mari kita terpesona dan terinspirasi oleh pesona yang tiada tara dari kebudayaan Batak Toba. Suku Batak Toba mendapatkan ranking ketiga sebagai suku bangsa dengan jumlah populasi terbanyak di Indonesia. Suku ini berasal dari Toba Samosir, tetapi masyarakat dari suku ini sudah banyak berpindah ke banyak daerah. Suku Batak Toba mencapai 8 juta jiwa atau 3,58% dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Suku Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan berdasarkan satu ayah dan satu kakek atau satu nenek moyang, dikenal sebagai sadang sama yang merupakan bahasa Toba. Sistem kekerabatan yang lain berdasarkan satu kakek atau nenek moyang yang biasa disebut saopung. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain kau sekeluarga. Tahu gak sih, masyarakat Batak ternyata punya cerita rakyat yang populer banget di kalangan masyarakat Indonesia. Kalau nggak salah namanya itu, judulnya itu Danau Toba. Apa itu? Jadi Danau Toba itu nyeritain tentang seorang anak laki-laki bernama Toba yang jatuh cinta kepada Siti Nurbaya, yang perempuan yang dia idam-idamkan selama dia dari kecil. Saat cintanya terbalas dan Toba mau menikahinya, ternyata ada seorang bernama Raja Guguk. Dia ini seorang pemuda yang kaya, tapi juga sombong dan bengis. Dia ternyata jatuh cinta juga sama Siti Nurbaya, dan mendengar hal itu, Raja Guguk ini malah mau cari perang sama Toba. Akhirnya Toba nyetujuin perang dari Raja Guguk. Tapi perang ini tuh memakai kekuatan gaib yang akhirnya menyebabkan Toba ini meninggal. Dan mendengar hal itu, Siti Nurbaya mencoba untuk membangunkan dan membangkitkan kembali Toba. Tapi sayangnya kekuatan Siti Nurbaya tidak sebanding dengan kekuatan Raja Guguk. Dan akhirnya Toba meninggal dalam insiden peperangan itu. Siti Nurbaya nggak terima atas kematian Toba, menjadi stres, marah, dan nangis terus-menerus sepanjang malam. Dan air mata yang keluar itu akhirnya menjadi Danau Toba yang kita kenal sekarang gitu. Danau Toba ada juga kita Batu Gantung yang terkenal. Batu Gantung adalah sebuah cerita rakyat yang berkembang di Danau Toba atau Sumatera Utara. Ia adalah seruni yang bunuh diri dikarenakan dinikahkan oleh ayahnya dengan anak orangnya. Pada saat gadis terjun, dia tersangkut oleh
salah satu pohon yang tumbuh di tepi jurang saja yang tergantung di situ bersama anjingnya yang hingga menjadi batu sekarang yang disebut dengan batu gantung. Oh gitu. Jadi cerita rakyatnya ada dua ya yang terkenal Iya. di masyarakat Indonesia. Keren ya? Keren parah. Dalam Sumatera Utara juga mempunyai makanan khas yaitu bika ambon. Kue ini sering dijadikan oleh-oleh dengan orang yang berkunjung ke Sumatera Utara, khususnya Medan. Kue ini memiliki tekstur lembut, berongga, manis, dan aroma pandan yang khas. Proses pembuatannya dengan mencampurkan tepung terigu, telur, santan, gula, dan ragi, serta ditambahkan dengan pewarna makanan alami yang terbuat dari pandan. Keunikan dari rasa dan teksturnya membuat bika ambon ini menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia. Ulos adalah busana khas Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara, khususnya suku Batak. Pembuatan kain ini biasanya dengan cara ditenun secara manual menggunakan peralatan tradisional. Bahan yang digunakan biasanya adalah kain sutra dengan warna hitam, putih perak, merah, dan emas. Setiap warna kain ulos yang digunakan memiliki makna dan filosofi yang berbeda, yakni warna putih melambangkan kesucian dan kejujuran, warna merah melambangkan keberanian, warna emas melambangkan kesuburan dan kekayaan, dan juga warna hitam melambangkan duka cita. Totali adalah tenunan khas Batak yang digunakan secara acara besar-besaran seperti pernikahan dan lainnya. Totali dapat digunakan sebagai mahkota yang terbuat dari tembaga yang tersusun dari emas dan kuningan. Pakaian adat perempuan bagian atasnya disebut dengan hoba-hoba dan bagian bawahnya disebut sebagai hayan. Biasanya pakaian adat ini dilengkapi dengan aksesoris seperti penutup kepala yang disebut dengan bulang-bulang, dilengkapi pula dengan selendang ulos. Ini disebut dengan sortali atau mahkota. Tondi adalah kalung tradisional yang terbuat dari berbagai jenis bahan seperti manik-manik atau cincin perak. Kalung ini seringkali memiliki bentuk dan desain khusus dan pemilihan tondi dapat mencerminkan status sosial atau keberuntungan. Disebut juga ulos ragi hotang yang dipasang di bawah sebelah kanan atau pada dua-duanya. Songket dengan berbagai warna cerah yang dipilih karena melambangkan masa depan yang cerah. Tali tortor adalah tali yang digunakan sebagai ikatan pada pakaian adat. Tali ini bisa berfungsi sebagai penahan pakaian atau sebagai elemen dekoratif dengan hiasan khusus. Pakaian adat pria dari suku Batak Toba bagian atas disebut sebagai ampe-ampe, sementara bagian bawahnya disebut dengan singhot.
Mahkota ini berbeda dengan perempuan karena sortali yang berbentuk segitiga, terbuat dari campuran tembaga dan emas kemudian dilapisi dengan kain merah. Kebudayaan Batak terkenal dengan seni tortor. Seni tortor merupakan salah satu untuk menyimpan rasa hormat kepada leluhur atau kepada orang-orang yang terhormat. Seni tortor dapat dipertunjukkan pada acara-acara seperti pernikahan, ritual agama, atau juga dapat untuk menyambut tamu. Uniknya, dalam seni tortor, penari dilarang mengangkat tangannya melebihi bahu karena dipercaya dapat menyebabkan kesialan. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Tari tortor adalah tarian yang berasal dari suku Batak yaitu Sumatera Utara. Tarian ini pada awalnya merupakan sebuah tarian ritual yang sakral dan dipentaskan pada upacara, kesembuhan, kematian, dan lain sebagainya. Hingga saat ini tari tortor menjadi ciri khas suku Batak. Selamat menyaksikan. Kelompok 5 telah menghadirkan eksplorasi yang mendalam tentang kebudayaan suku Batak. Kami harap atas presentasi kami telah memberikan wawasan yang luas tentang adat, tradisi, dan kebudayaan suku Batak. Kami berterima kasih atas kesempatan ini. Dan berharap bahwa cerita dan pesona kebudayaan suku Batak akan terus dijaga dan dipelihara untuk generasi yang akan datang. Suku Batak, Horas! Agak lain kau